Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lolo. Kami kembali pemirsa, terima kasih Anda tetap setia bersama kami. Ratusan warga Jalan Teluk Betung, Pabean, Cantian, Surabaya lari berhamburan keluar rumah saat mendengar sirene yang berbunyi di lokasi tersebut. Suara sirene tersebut menandakan peringatan bahaya diduga adanya kebocoran gas dari kantor Pertamina Integrated Terminal Surabaya. Namun peristiwa tersebut merupakan simulasi tanggap darurat yang digelar PT Pertamina. Sirena tiba-tiba berbunyi di Jalan Teluk Betung, Pabean, Cantian. Seketika ratusan warga setempat berhamburan keluar rumah. Mereka berlari menuju titik kumpul di halaman Masjid Mujahidin. Suara sirena berasal dari Pertamina Integrated Terminal Surabaya. Bunyi sirena menandakan peringatan adanya tanda bahaya, seperti ledakan atau kebocoran gas yang dapat membahayakan warga setempat. Dibantu oleh Pertamina, seluruh warga berhasil dievakuasi. Kemudian dilanjutkan dengan pemadaman api oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Surabaya. Insiden tersebut membuat beberapa warga panik dan terbaring lemas. Mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan menggunakan ambulan, bergegas mereka dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Section Head Communication and Relation Pertamina Patra Niaga, Jatim Balinus, Taufik Kurniawan mengatakan, simulasi mengambil tema penanganan jika terjadi overfill atau adanya luberan minyak dan adanya gas yang dapat menimbulkan kebakaran. Hari ini kita melakukan simulasi keadaan darurat dengan skenario itu penyaluran overfill. Jadi overfill itu adalah kejadian ketika ada luberan minyak, kemudian di situ ada vapor atau ada gas yang bisa mengganggu ke warga. Nah, ini dilakukan di tangki 53 yang berada terdekat dengan warga sekitar sini, yang tadi sama-sama kita lihat simulasinya. Kemudian overfill ini sebetulnya kita sudah mempersiapkan berbagai skenario, termasuk alarm, termasuk sistem auto yang bisa mendeteksi terjadinya overfill ini. Namun karena itu semua sistem, kita juga mempersiapkan hal terburuk, yaitu apabila sistem itu tidak bekerja, sehingga terjadi apa yang kita lakukan pada simulasi kali ini. Nah, yang terpenting dari simulasi keadaan darurat itu adalah koordinasi. Ketika kita panik, ketika kita semua hektik, mungkin harus mengatasi yang mana dulu dan lain sebagainya, itu kita harus berkoordinasi dengan siapa. Nah, alhamdulillah kegiatan hari ini sama-sama diikuti semua pihak yang terkait tanpa terkecuali. Ada BPBD, kemudian ada 112 ya, termasuk di dalamnya BPBD juga, call center 112 Surabaya, kemudian PHC, rumah sakit yang terdekat medis di sini alhamdulillah juga relatif dekat sehingga penanganannya sangat mudah. Kemudian ada unsur TNI Polri dan ada unsur dari sipil yaitu kecamatan. Nah, dalam hal ini kita ingin mempersiapkan kepada warga tujuannya agar supaya ketika terjadi keadaan yang sebenarnya semua siap, harus yang ketua RT-nya juga harus berkoordinasi dengan siapa, kemudian warganya juga harus diarahkan kemana, mereka tahu master point-nya di mana, dan juga penanganan-penanganan apa yang sebaiknya kita lakukan pada saat pertama kali terjadi kejadian sehingga tidak terjadi fatality yang terlalu buruk lah seperti itu. Simulasi menceritakan seolah adanya ledakan dan kebakaran di Terminal Pertamina, lokasi yang cukup dekat dengan pemukiman penduduk, membuat kobaran api berpotensi membahayakan warga setempat. Hal yang pertama kali dilakukan yaitu berkoordinasi dengan beberapa pihak, antara lain pemadam kebakaran, kepolisian, TNI, BPBD, kelurahan dan kecamatan hingga petugas medis. Dalam simulasi tersebut, edukasi penanganan bencana serta kedaruratan terhadap warga diberikan. Apa yang harus dilakukan warga jika dalam situasi darurat,
Pertama tidak panik, kemudian warga diminta menjauh dari titik bahaya dan menuju area evakuasi. Seperti lapangan, tempat ibadah, atau area kosong yang cukup luas. Dan yang tidak kalah penting, warga diminta saling tolong-menolong antar sesama, terutama terhadap lansia dan warga yang tengah sakit. Kami masih memiliki satu segmen akhir untuk kami hadirkan pemirsa, dan kami akan kembali usai jeda pariwara. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral